Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita semuanya panjang umur, kesehatan, kesempatan dan semangat pada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan berjamaah. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat Allah itu, yang salah satu di antaranya ketika kita diberikan nikmat panjang umur, marilah kita manfaatkan untuk memperbanyak taubat ya, pada kita, karena banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan juga marilah kita syukuri, kita jaga, yang menurut kata dokter Agus itu kesehatan itu harus kita syukuri dengan banyak zikir, sholat tahajud dan sedekah ya. Jadi 3 hal ini yang insya Allah kalau kita laksanakan dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah kita sehat ya. Di samping juga kita ikhtiar untuk menjaga kesehatan ya. Kemudian nikmat sempat dan semangat di dalam melaksanakan ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tanggal 9 Mei 2024 yang kebetulan hari merah ya. Ketika tadi saya lihat ternyata hari kenaikan Isa Al-Masih ya. Oleh karena itu, mari kita coba untuk ya merenungkan kembali tentang bagaimana Nabi Isa di dalam Al-Quran ya. Jadi kalau kita lihat, Islam itu kan artinya selamat, damai, tentram, berserah diri, tunduk dan patuh. Jadi kalau Islam tidak tunduk dan patuh, tidak berserah diri kepada Allah, ya berarti Islamnya belum bagus. Orang Islam itu ya ketika ada perintah ya tunduk, patuh ya. Tunduk, patuh dan taat ya. Sedangkan kalau dilihat dari pengertian mungkin istilah begitu, Islam itu adalah agama yang bersumber pada wahyu ya, pada wahyu yang dibawa sejak Nabi Adam hingga Nabi yang terakhir. Semuanya itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, karena Nabi Isa itu di dalam Islam termasuk merupakan nabi dan rasul, maka Islam mengajarkan
kepada umat Islam itu untuk percaya dan menghormati Nabi Isa serta ibunya ya, Maryam itu ya. Ya, karena Nabi Isa dianggap sebagai di dalam Islam itu salah satu nabi dan rasul gitu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 sampai 158, moga nanti dicermati bersama, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qaulihim inna qatanal masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi sakkim minhu malahum bihi min ilm illa tiba adzanni wa ma qataluhu yaqina barafahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima, yang artinya dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Artinya mereka menyebut Isa putra Maryam itu yang merupakan Rasulullah itu adalah sebagai ejekan karena mereka sendiri itu tidak mempercayai adanya kerasulan Nabi Isa itu ya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa ya, yaitu Judas Iskariot ya, itu. Di antara 12 sahabat Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkatnya Isa ke hadiratnya. Jadi ayat ini sebagai bantahan terhadap anggapan bahwa orang Yahudi mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib ya. Jadi orang Yahudi tidak membunuh dan tidak menyalibnya itu, tetapi Allah mengangkatnya ke langit dalam keadaan hidup dengan roh dan jasadnya. Oleh karena itu, karena Nabi Isa ini adalah sebagai Rasul, sudah barang tentu Nabi Isa diberikan bukti kerasulannya yang berbentuk mukjizat gitu ya, mukjizat. Jadi salah satu di antara mukjizat Nabi Isa itu, Allah menciptakan Nabi Isa itu tanpa seorang bapak. Jadi ini mukjizat ya. Tidak berlaku bagi umatnya. Artinya kalau ada wanita kok sampai punya anak tanpa bapak, itu bukan berarti itu apa ya, itu mukjizat atau itu karunia dari Allah, tetapi itu adalah merupakan pelanggaran ya, pelanggaran. Jadi Allah itu telah meniupkan roh Nabi Isa ke dalam jiwa sang ibu ya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 59 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna masala Isa indallahi kama sali adama khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Jadi sesungguhnya
perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah itu seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Kemudian yang kedua, mukjizat dari Nabi Isa memiliki kemampuan untuk berbicara ketika masih bayi. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 110 itu ada ayat yang berbunyi tukalimun nasa fil mahdi wa kahla. Artinya engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan atau bayi gitu ya, dan setelah dewasa. Itu untuk membuktikan tuduhan bahwa Al-Masih itu melakukan perbuatan zina, bahwa itu adalah ruh yang ditiupkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa diberikan mukjizat bisa membentuk seekor burung dari tanah liat ya, atas izin Allah. Burung itu dibuat oleh Nabi Isa dan bisa terbang selama masih tampak di mata orang ya. Artinya selama mata masih memandang burung itu, tetapi setelah tidak tampak, berdasarkan tafsir itu terjatuh dan mati itu burungnya itu. Kemudian yang keempat, mukjizat Nabi Isa sebagai bukti kerasulannya itu bisa menyembuhkan orang buta dan penderita penyakit kusta yang pada saat itu ilmu pengetahuan dan teknologi tentang kedokteran sedang berkembang pesat. Untuk mengatasi kesombongan dan keangkuhan umatnya pada waktu itu yang semua penyakit bisa diobati karena kemajuan teknologi tentang ilmu kedokteran, tetapi Nabi Isa diberikan mukjizat yang tidak mampu diatasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kedokteran yang sedang berkembang pesat pada waktu itu. Jadi bisa menyembuhkan orang yang buta dan penderita kusta. Kemudian yang kelima, mukjizat Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati ya dari kuburnya atas izin Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam firman Allah surat Ali Imran itu ayat 49, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rasulan ila bani Israil aniqad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum ini ahluku lakum minat tini kahayatit tairi fa'ang fuhu fihi fayakunu tairan biiznillah wa ubari'ul akmaha wal abrasa wa ukhil mauta biiznillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Tuhanmu. Jadi mukjizat dari Tuhan yang berdasarkan surat Ali Imran itu nomor 1, aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Kemudian yang kedua, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir
dan orang yang berpenyakit kusta. Yang ketiga, dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dan yang keempat, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Jadi bisa mendetek apa yang dimakan seseorang dan apa yang disimpan di rumahnya. Itu. Jadi sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulan bagimu jika kamu beriman. Kemudian di ayat yang lain dia angkat ke langit tadi, kemudian mukjizat yang lain menurunkan makanan dari langit. Bisa dilihat di dalam surat Al-Maidah ayat 112 sampai 115. Itulah hadirin yang saya hormati, sekelumit kultum yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ya ada referensi lah tentang bagaimana Nabi Isa menurut Al-Quran, supaya kita bisa yakin bahwa semua Nabi dan Rasul itu semuanya adalah mengajarkan tentang keesaan kepada Allah Subhanahu, mengajarkan supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Nabi Isa sendiri mengatakan bahwa dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika ada umatnya yang mencoba untuk merekayasa dan mengubah kemurnian agama itu, maka sudah barang tentu perlu adanya perbaikan dan perlu adanya penyempurnaan, sehingga Nabi Muhammad hadirnya di dunia ini adalah untuk menyempurnakan ajaran agama Islam yang dibawa oleh umat sebelumnya. Itulah kultum yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.